Hai, selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun Anda melihat video ini. Ini adalah video serial tutorial ilmu ekonomi yang mendasar yang kita sajikan dengan cara yang paling sederhana. Tujuannya adalah supaya mudah dipahami dan kita senang melihatnya, mempelajarinya. Oke, sebelum kita mulai menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, memberi like, dan komentar supaya kita semangat untuk membuat kontennya. Selamat menikmati video tutorial kali ini. Silakan. Tutorial kali ini akan mencoba belajar teori perilaku dari konsumen. Apa yang dilakukan oleh konsumen itu? Konsumen melakukan kegiatan yang dinamakan konsumsi. Sementara konsumsi sendiri diartikan sebagai kegiatan menggunakan barang dan jasa akhir atau kegiatan dalam tujuan memenuhi kebutuhan. Kata kunci dari kegiatan konsumsi adalah kata akhir. Kata akhir. Maksudnya, kalau menggunakan barang tidak sebagai barang akhir, maka itu tidak kita golongkan sebagai kegiatan konsumsi. Misalnya, kalau kita membeli minibus, kemudian kita pakai untuk keluarga kita, piknik, jalan-jalan, itu kegiatan konsumsi. Karena kita menggunakan barang dan jasa akhir. Tetapi berbeda. Kalau minibus tadi ternyata kita bikin angkot, kita buat angkot, maka dia akan menghasilkan jasa berikutnya, yaitu jasa transportasi. Maka itu bukan konsumsi, melainkan produksi. Ya. Kita membeli pakaian, kemudian kita pakai, itu konsumsi karena kita menggunakannya secara akhir. Tetapi kalau kemudian pakaian itu kita pajang di toko kita karena ternyata kita punya toko pakaian, maka itu pun bukan kegiatan konsumsi. Ya. Jadi kata kuncinya di kata akhir. Nah, kemudian mengapa kita perlu mempelajari perilakunya konsumen? Karena yang namanya konsumen, siapapun dia, kapanpun itu, dimanapun dia berada, konsumen itu menghadapi masalah klasik. Ya, tidak saya, tidak saudara, tidak Bush, tidak Jokowi, ya, tidak di sini, tidak di Amerika, tidak di Kanada, tidak sekarang, tidak kemarin, tidak nanti. Ya, yang namanya konsumen itu punya masalah, yaitu bagaimana dia mengalokasikan, bagaimana dia menggunakan sumber dayanya yang terbatas, nah, ya, untuk bisa berkonsumsi dengan sebaik-baiknya. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian berkonsumsi dan memperoleh kepuasan yang maksimal. Inilah permasalahan klasik konsumen. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Saya, saudara, sama saja. Ya. Pak Khairul ini punya keterbatasan dalam kepemilikan uang, gaji saya terbatas. Tetapi setiap bulan saya itu punya masalah sebagai konsumen, yaitu dengan keterbatasan uang tadi, bagaimana saya menggunakannya dengan sebaik-baiknya, ya, untuk berkonsumsi supaya bisa mendapatkan kepuasan yang maksimum dari konsumsi saya tadi. Saya kira saudara pun begitu. Ya, inilah masalah konsumen dari waktu ke waktu, dari masa ke masa klasik, ya. Selalu saja yang namanya konsumen, siapapun dia, kapanpun dia, dimanapun dia berada, maka dia akan menghadapi masalah yang sama sebagai konsumen. Inilah mengapa kita perlu mempelajari perilakunya konsumen.
Pelajari apanya? Kita akan mencoba mempelajari pada bagian ini, bagaimanakah konsumen itu berperilaku di dalam memecahkan masalahnya tadi. Bagaimanakah konsumen harus mengalokasikan, harus menggunakan sumber dayanya yang terbatas, ya, supaya dia bisa berkonsumsi barang dan jasa dengan sebaik-baiknya, mendapatkan kepuasan yang semaksimal mungkin. Dalam khasanah ilmu ekonomi, ya, pemecahan masalah klasik konsumen tadi, ya, itu ada banyak cara, ada banyak pendekatan, ya, yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah yang disebut sebagai pendekatan marginal utility atau marginal utility approach. Sering juga disebut sebagai pendekatan kardinal, ya, pendekatan marginal utility, ya. Yang kedua adalah kita juga bisa memecahkan masalah konsumen, ya, dengan menggunakan pendekatan kurva indiferensi atau indifference curve approach, ya, atau sering juga disebut sebagai pendekatan ordinal. Selain yang dua tadi, masih banyak lagi yang lain. Di antaranya ada yang nanti namanya pragmatic atau econometric approach, pendekatan pragmatis atau ekonometris, ya. Kemudian ada pendekatan hipotesa preferensi yang dinyatakan, revealed preference hypothesis, ya. Kemudian ada juga pendekatan pakai less, linear expenditure system, dan lain sebagainya. Tetapi, ya, di tutorial pengantar ini, nanti saudara hanya akan belajar dua saja, yaitu bagaimana kita memecahkan masalah konsumen menggunakan pendekatan yang pertama, pendekatan kardinal, marginal utility approach, pendekatan marginal utility, ya. Dan nanti pada bagian berikutnya kita akan menggunakan memecahkan masalah konsumen menggunakan pendekatan kurva indiferensi atau pendekatan ordinal. Bagian ini akan menunjukkan bagaimana kita menggunakan pendekatan marginal utility, pendekatan kardinal, nama lainnya, untuk memecahkan permasalahan konsumen tadi. Pendekatan marginal utility bisa dipergunakan untuk memecahkan masalah konsumen, tapi dengan beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Jika asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menggunakan pendekatan ini untuk memecahkan masalah konsumen. Asumsi-asumsi tersebut diantaranya adalah yang pertama, konsumen harus berperilaku rasional atau kita sering menyebutnya sebagai asumsi rasionalitas. Konsumen yang rasional adalah konsumen yang dalam berkonsumsi barang atau jasa selalu berupaya, selalu berusaha untuk mendapatkan kepuasan yang maksimum dari konsumsinya tadi. Dan asumsi ini mudah terpenuhi karena pada dasarnya semua konsumen, ya, itu rasional, ya. Konsumen biasanya memang selalu mencoba mencari konsumsi yang memberikan dia kepuasan yang maksimum. Rasionalitas konsumen ini dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh perilaku konsumen yang pemilih. Konsumen memilih-milih dalam konsumsinya,
itu berarti sebetulnya konsumen yang bersangkutan sedang menentukan, sedang mencari konsumsi yang memberikan kepuasan terbesar baginya. Asumsi pertama dengan demikian mudah dipenuhi. Asumsi yang kedua adalah kepuasan itu harus dapat diukur secara kardinal atau secara mutlak. Dan nanti dinyatakan dalam satuan kepuasan atau util. Nah, ini menjadi titik lemah dari pendekatan ini. Kenapa? Karena agak susah untuk menyatakan kepuasan ketika kita mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara mutlak, secara kardinal. Bagaimana saudara misalnya bisa menyatakan kepuasan saudara dari makan semangkok bakso, ya, atau semangkok soto, atau sepiring nasi pecel, ya, secara mutlak dalam satuan util, ya. Dan kalaupun bisa, ya, kepuasan ini pun pasti sangat subjektif, ya, tidak ada ukuran yang pasti. Oke, nah sebelum kemana-mana, ada baiknya kita pahami dulu apa yang dimaksudkan dengan utility dan yang tadi kita menyebut-nyebut sebagai marginal utility. Utility itu adalah daya guna atau kepuasan yang diperoleh oleh seorang konsumen karena dia mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Jadi ini konsep umum. Sementara marginal utility itu diartikan sebagai tambahan daya guna, tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen kalau dia menambah satu unit barang atau jasa yang dikonsumsinya. Jadi, untuk lebih jelasnya kita beri ilustrasi. Seandainya kita bicara konsumsi semangkok bakso atau konsumsi bakso, maka utility itu adalah kira-kira apa? Utility-nya adalah rasa kenyang yang kita peroleh kalau kita mengkonsumsi bakso. Tetapi kalau marginal utility-nya adalah tambahan rasa kenyang yang kita peroleh kalau kita menambah satu mangkok lagi. Ya, inilah pengertian dari utility dan marginal utility. Ya. Nah, asumsi yang kedua ini sekali lagi saudara sekalian nanti akan menjadi titik lemah dari pendekatan marginal utility approach atau pendekatan kardinal ini. Susah untuk menyatakan kepuasan mengkonsumsi suatu barang atau jasa, ya, itu secara mutlak, secara kardinal, ya, dinyatakan dalam satuan util itu tadi. Asumsi yang ketiga adalah tambahan kepuasan atau marginal utility dari memiliki uang itu adalah konstan. Ini pun juga debatable, ya, bisa diperdebatkan. Contohnya seperti berikut ini. Ya, contohnya seperti berikut ini. Kalau kita tidak punya uang, ya, 0 rupiah, maka kita tidak dapat kepuasan, 0 util. Ya. Dan tentu saja tidak ada tambahan kepuasan. Tetapi di sini dikatakan, ya, asumsi ketiga, seandainya kita punya 1.000 rupiah yang pertama, maka total kepuasannya 100. Dengan demikian tambahan kepuasan 1.000 yang pertama ini adalah 100 util. Dan asumsi ini mengatakan jika kita punya 1.000 rupiah lagi menjadi 2.000 rupiah, maka tambahan 1.000 rupiah yang kedua ini, ya, itu ternyata total utility-nya setelah kita memiliki 2.000 rupiah adalah 200, sehingga 2.000 yang kedua, 1.000 yang kedua ini memberikan tambahan kepuasan yang juga sama 100, begitu seterusnya. Sehingga kalau digambarkan total utility memang meningkat terus, ya, tapi konstan, ya. Sementara tambahan kepuasannya tetap saja, ya. Jadi total kepuasannya meningkat terus, ya, tetapi tambahan kepuasannya konstan saja. Nah, ini debatable sih, ya. Karena bagi saya gitu, ya, kalau saya nggak punya duit kemudian dapat 1.000 rupiah, ya tentu saja kepuasan, tambahan kepuasannya besar. Tapi kalau saya sudah kaya tambah 1.000 rupiah, 1.000 rupiah lagi, tentu saja tambahan kepuasannya kecil. Tapi ini adalah asumsi yang ketiga.
Nah, kemudian asumsi yang keempat mengatakan, ya, pendekatan marginal utility approach ini, yaitu diminishing marginal utility of commodity. Jadi, tambahan kepuasan dari mengkonsumsi komoditi atau barang itu diminish, menurun. Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi barang makin banyak, ya, kepuasan totalnya memang meningkat. Ya, tetapi tambahan kepuasannya dikatakan menurun. Ya, inilah diminishing marginal utility. Contohnya misalnya, kalau kita ingin mengkonsumsi barang X, misalnya bakso, gitu ya. Ketika kita tidak mengkonsumsi, belum makan, ya, maka kepuasan total kita dari bakso 0. Ya, nah begitu kemudian kita makan 1 mangkok, ya, maka total kepuasannya menjadi 10. Berarti mangkok yang pertama ini, ya, karena dari lapar kemudian dapat 1 mangkok, memberikan tambahan kepuasan sebesar 10 util. Kalau kemudian kita menambah 1 mangkok lagi, sehingga kita mengkonsumsi 2 mangkok, maka tambahan mangkok yang kedua ini, ya, hanya akan meningkatkan total utility-nya menjadi 19 util. Sehingga mangkok yang kedua ini hanya memberikan tambahan kepuasan 9 util saja. Begitu seterusnya, kalau kemudian kita mengkonsumsi 1 mangkok lagi menjadi 3 mangkok, maka total kepuasan kita 27 util. Maka mangkok yang ketiga ini hanya memberi tambahan yang makin kecil, diminishing 8 util saja. Ya, nah ini saya kira masuk akal, ya, bisa kita terima, ya, dan berlaku, ya. Kita merasakan misalnya kalau saudara belum makan tadi, ya, kalau misalnya X-nya ini adalah bakso, kalau saudara belum makan ya tidak ada kepuasannya, nggak ada rasa kenyang-kenyangnya. Tapi kemudian saudara dapat 1 mangkok, ya, saudara akan merasa kenyang. Kemudian yang mangkok pertama tadi dirasa nikmat sekali, betul ya. Tapi begitu saudara makan 2 mangkok, memang tambah kenyang, tetapi tambahan kenikmatannya tidak seperti yang pertama ketika mangkok pertama tadi. Dari lapar dapat 1 mangkok pertama. Tapi setelah makan 1 mangkok yang pertama, tambah 1 mangkok lagi, rasanya tidak seenak tambahannya, ya. Rasanya tidak seenak yang pertama. Ya, begitu seterusnya. Kalau kita kemudian tergoda menambah mangkok yang ketiga, memang makin kenyang, ya. Tetapi ternyata mangkok ketiga itu hanya memberikan rasa puas bagi kita, tambahan rasa puas yang makin kecil. Ya, saya kira itu berlaku seperti kalau saudara misalnya mengkonsumsi suatu barang, ya, semakin banyak yang saudara konsumsi memang saudara semakin puas, tetapi barang kedua, barang ketiga, barang keempat dan sebagainya memberikan tambahan kepuasan bagi kita yang makin lama makin kecil, ya. Nah, ini nanti kemudian dinyatakan dalam sebuah hukum yang namanya Law of Diminishing Marginal Utility. Semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin besar daya guna atau kepuasan, ya, yang diperoleh. Tetapi laju pertambahan daya guna, marginal utility, yang diperoleh karena tambahan barang yang dikonsumsi itu, ya, marginal utility, semakin lama semakin rendah. Ya, kalau itu digambarkan, ya, total utility-nya itu memang meningkat terus sampai suatu ketika memang maksimum sih, tapi kemudian kalau ditambah lagi memang menurun total utility-nya. Tapi kalau marginal utility-nya menurun terus suatu ketika 0 dan bahkan negatif. Contohnya kalau X-nya tadi bakso, tidak makan saudara tidak ada kepuasan, ya. Kemudian mangkok pertama, senangnya bukan main, kepuasannya tinggi, tambahan kepuasannya tinggi. Tambah makan 2 mangkok, tambah kenyang, tapi mangkok kedua tidak senikmat yang pertama. Makan lagi semangkok lagi, tambah kenyang, tapi makin tidak enak. Makan lagi sampai saudara betul-betul kenyang, ya, sudah tidak ada rasanya, hambar. Nah, begitu dipaksa tambah 1 mangkok lagi, mungkin saudara malah muntah-muntah. Maka marginal utility-nya, tambahan kepuasannya bukan nambah kepuasan, tetapi malah menurunkan kepuasan, malah kesakitan saudara. Ya, begitu seterusnya. Ya, ini adalah yang namanya Law of Diminishing Marginal Utility yang menemukan namanya Pak Gaussen, gitu ya. Makanya ini sering disebut sebagai hukum Gaussen. Ya, ini saudara sekalian, ya, ini adalah asumsi yang keempat. Secara umum bisa kita terima. Nanti saudara bisa mencari contoh yang lain, ya, ketika saudara mengkonsumsi suatu barang, ya, makin banyak barang yang saudara konsumsi, ya, makin
kepuasannya makin besar. Tetapi tambahan kepuasannya dari nambah satu, nambah satu, nambah satu, itu saudara rasakan berkurang. Ya, nanti saudara bisa diskusikan bersama teman-teman. Asumsi yang kelima adalah total utility itu bersifat aditif. Ya, artinya kepuasan yang diperoleh oleh konsumen, ya, itu totalnya itu merupakan penjumlahan dari kepuasan total dari seluruh barang yang dikonsumsinya. Inilah yang namanya total utility bersifat aditif. Jadi kalau saudara mengkonsumsi barang A sampai Z, maka kepuasannya adalah kepuasan yang saudara peroleh dari barang A sampai Z tadi dijumlahkan, sifatnya aditif. Ya. Tapi sebelum kemana-mana juga ada baiknya kita menghitung total utility, ya, kepuasan total dari marginal utility, dari tambahan kepuasan. Misalnya kalau tabel ini misalnya saya hilangkan kolom kedua gitu ya, maka saudara bisa kolom ketiga ini ya. Kalau X pertama itu memberikan tambahan kepuasan 10. Ya. Nah, kemudian tambah 1X lagi ya, kemudian tambahan kepuasannya 9. Maka kalau kita misalnya suruh menghitung berapa kalau kita mengkonsumsi 2X, maka kita jumlahkan 10 dari barang X pertama, 9 tambahan dari barang X yang kedua, maka secara total kalau kita mengkonsumsi 2X, 10 tambah 9, 19 util. Kalau misalnya kita mengkonsumsi 3, ya kita lihat dari tambahan yang pertama dapat tambahan 10 util, dari tambahan yang kedua dapat 9 util, dari tambahan ketiga kita mendapatkan tambahan 8 util. Maka kalau kita mengkonsumsi 3X, maka kepuasannya adalah 10 dari yang pertama, ditambah 9 dari tambahan yang kedua, ditambah 8 dari tambahan yang ketiga. Total utility-nya adalah 27. Ya. Nah, inilah bagaimana kita menghitung total utility dari marginal utility-nya. Jika kita mampu memenuhi keempat asumsi yang disyaratkan, maka kemudian kita bisa memecahkan masalah konsumen menggunakan pendekatan marginal utility atau pendekatan kardinal ini, di mana untuk kita ingat masalah konsumen itu adalah bagaimana konsumen itu dengan menggunakan sumber dayanya atau uangnya yang terbatas, dananya yang terbatas, bisa berkonsumsi sebaik-baiknya dalam pengertian mendapatkan kepuasan yang sebesar-besarnya, maksimum. Nah, kalau itu masalah konsumen, maka kita bisa memecahkan masalah konsumen tadi menggunakan pendekatan kardinal marginal utility sebagai berikut ini. Kepuasan konsumen akan maksimum di dalam pendekatan ini tercapai ketika marginal utility barang pertama yang terakhir dibagi dengan harganya itu sama dengan marginal utility barang yang berikutnya dibagi dengan harganya, dan seterusnya. Atau kalau misalnya kita andaikan konsumen mengkonsumsi dari barang A sampai barang Z, maka kepuasan maksimum itu akan tercapai ketika MUA dibagi dengan PA, harga barang A, sama dengan MUB dibagi dengan PB, begitu seterusnya sampai MUZ per PZ. Tapi ingat bahwasanya konsumen memang mengejar kepuasan yang maksimum, tetapi dengan kendala dananya. Artinya ya, harus dikendalai juga keinginan untuk mendapatkan kepuasan maksimum tadi. Boleh saja konsumen mengkonsumsi barang A, B, C, dan seterusnya sampai Z, tetapi jika nilai dari barang tadi dijumlahkan yang dikonsumsinya dari barang A sampai Z, nilai itu harga dikalikan jumlahnya, itu tidak boleh lebih daripada dana atau anggaran yang dimilikinya. Inilah syarat yang kedua. Nah, menggunakan
cara seperti ini, maka sekali lagi kita nanti akan mampu memecahkan masalah konsumen menggunakan pendekatan ini. Tentu saja dengan terlebih dahulu kita bisa memenuhi asumsi yang dipersyaratkan. Kita ambil contoh saja kasus berikut ini. Ada seorang konsumen ya, yang mampu menyatakan kepuasannya dari mengkonsumsi dua barang saja, yaitu barang X dan barang Y, ya, secara kardinal, secara mutlak. Menyatakannya secara dalam satuan util, dalam satuan kepuasan. Ya. Dan konsumen tadi memiliki dana, memiliki uang sebanyak 12. Sementara dia tadi dikatakan hanya mau mengkonsumsi dua barang saja, barang X dan barang Y. Ya. Dan dia harus membeli harga X, membeli barang X seharga 2, dan membeli barang Y seharga 1. Nah, jika kemudian kepuasan yang dia peroleh, tambahan kepuasan yang dia peroleh dari mengkonsumsi barang X dan barang Y bisa dinyatakannya dalam satuan kardinal berikut ini, ya, seperti yang saudara bisa lihat pada tabel 3 kolom ini, ya, maka kita bisa memecahkan masalah konsumen ini, yaitu dengan uangnya yang 12 tadi, maka dia harus mengkonsumsi X-nya berapa, mengkonsumsi Y-nya berapa, agar kepuasannya maksimum. Nah, oleh karenanya kita sesuaikan saja. Kalau sebelumnya tadi ya, barangnya A sampai Z, maka sekarang barangnya cuma X dan Y. Oleh karenanya ya tinggal kita sesuaikan saja nanti. Ya. Nah, maka dengan menggunakan pendekatan marginal approach ini, kita bisa memecahkan masalah konsumen itu sebagai berikut. Jika kita mengikuti dua prasyarat tadi, ya, maka ada berbagai kemungkinan yang bisa diambil oleh konsumen yang bersangkutan. Kemungkinan pertama, ya, ketika sekali lagi kita sesuaikan MUX per PX dibagi dengan MUY per PY, ya, kita ambil misalnya MUX-nya 16, maka 16 util dibagi PX-nya 2, ya, kita cari 16 dibagi 2 itu 8. Kita cari MUY yang kalau dibagi dengan PY, di mana PY-nya tadi 1, itu juga sebesar 8. Maka kita bisa mencari di sini berapa dibagi 1 supaya 8. Oh ya 8, maka kita pilih 8. 8 dibagi 1. Maka 16 bagi 2 sama dengan 8 dibagi 1. Nah, kalau kita memilih MUX-nya 16, itu artinya kita akan mengkonsumsi X-nya sebanyak 1. Dan kalau kita memilih MUY-nya sebesar 8 util, maka itu artinya mengkonsumsi Y-nya sebanyak 4. Ya. Nah, dengan demikian, ya, kalau kita mengkonsumsi X-nya 1 dan Y-nya 4, kita bisa menghitung total kepuasannya dari 1 unit X tadi, maka hanya 16 saja kepuasannya. 16 kepuasan atau 16 util. Ya. Sementara dari 4 Y, kita bisa menghitung. Dari Y yang pertama dapat tambahan 11 util, 11 kepuasan. Dari Y yang kedua mendapatkan tambahan 10 kepuasan. Dari Y yang ketiga mendapat tambahan 9 kepuasan. Dan dari Y yang keempat kita mendapatkan tambahan kepuasan 8. Jadi total dengan mengkonsumsi 4 unit Y, maka total kepuasannya adalah 38 kepuasan. Dan karena asumsi mengatakan bahwasanya kepuasan itu bersifat aditif, maka kalau konsumen ini mengkonsumsi X dan Y, maka kepuasannya dijumlahkan dari kepuasan barang X dan barang Y, maka kita akan mendapatkan total 54 kepuasan. Ya, kita lanjutkan. Kemungkinan yang berikutnya, kalau misalnya kita memilih MUX-nya 14 dibagi 2, maka
7. Berapa dibagi 1 supaya 7? Kita ambil 7 dibagi 1. Maka ini berarti kita mengkonsumsi X-nya sekarang 2 dan Y-nya sebanyak 5. Dan kita bisa menghitung total kepuasannya dari 2X, dari yang pertama 16, dari yang kedua 14, 30. Kemudian dari 5Y, 11 yang pertama Y yang kedua 10, Y yang ketiga tambahnya 9, Y yang keempat tambahnya 8, Y yang kelima tambahnya 7, maka total 45 kepuasan. Nah, karena bersifat aditif, maka tinggal kita jumlahkan saja. Maka dalam kemungkinan kedua ini, konsumen akan mendapatkan 75 kepuasan. Kemungkinan yang berikutnya, kemungkinan yang ketiga. Ya, kita mengambil MUX-nya, tadi setelah 16, 14, sekarang 12. 12 dibagi 2, itu 6. Berarti berapa dibagi 1 supaya 6? Kita ambil MUY-nya yang 6. Ini artinya kita mengkonsumsi X-nya 3 dan Y-nya sebanyak 6. Kemudian total kepuasannya bisa kita peroleh menghitung seperti tadi. 93 kepuasan. Begitu seterusnya. Kemungkinan yang keempat. Kalau tadi 16 kita sudah pakai, 14 sudah, 12 sudah. Sekarang bagaimana kalau itu 10? 10 dibagi 2, 5. Maka berapa dibagi 1 supaya 5? Kita pilih MUY-nya yang 5. Ini artinya kita mengkonsumsi X-nya 4 dan mengkonsumsi Y-nya 7. Total kepuasannya bisa kita hitung ya masing-masing seperti tadi. Maka total kepuasan dari mengkonsumsi dua barang tadi adalah 108 kepuasan. Masih ada satu kemungkinan lagi, yaitu kemungkinan yang kelima. Ya, kalau 16 sudah, 14 sudah, 12 sudah, 10 sudah, 8. Ya, 8 dibagi 2, 4. Maka berapa dibagi 1 supaya 4? Ya, kita ambil MUY-nya 4. Sudah habis ini yang terakhir ya, karena tidak ada lagi. Ya, nah ini artinya konsumennya akan mengkonsumsi 5X dan mengkonsumsi 8Y. Sehingga kepuasannya bisa kita hitung seperti tadi. Ya, dari barang X 60, dari barang Y totalnya 60, sehingga total dari keseluruhan barang X dan Y adalah 120 kepuasan. Ya. Nah, kalau kita melihat dari 5 kemungkinan ini, kalau memang konsumen itu sekali lagi rasional, apa rasional itu? Berusaha mendapatkan kepuasan yang paling besar, maka kita bisa melihat. Ya, kita bisa melihat dari ke-5 kemungkinan ini. Kemungkinan pertama cuma total 54 kepuasan. Kemungkinan kedua kita mendapatkan 75 kepuasan. Kemungkinan ketiga 93 kepuasan. Kemungkinan keempat 108 kepuasan. Dan kemungkinan kelima adalah 120 kepuasan. Tentunya kalau konsumen rasional, dia akan memilih pilihan yang terakhir. Pilihan yang kelima, yang mengkonsumsi X-nya sebanyak 5 dan Y-nya sebanyak 8. Tapi nanti dulu ya. Memang kalau dia rasional dia akan mencari kepuasan yang paling besar, tapi harus diingat kendala dananya ya. Ternyata setelah kita selidiki ya, memang pilihan yang kelima ini kepuasannya paling besar, tetapi pilihan yang kelima ini di mana mau mengkonsumsi X-nya 5 dan Y-nya 8 itu membutuhkan dana. Ini tadi M, sekarang saya ganti dengan I ya. Ini harusnya M ya. Itu adalah 2 harga X dikalikan 5 ditambah 1 dikalikan 8 ya. Maka dia butuh 18. Sementara dana yang dimiliki cuma 12. Oleh karenanya meskipun kepuasannya paling besar, ya 120 kepuasan maksimal, tetapi apa daya, ya anggarannya tidak mencukupi. Artinya apa? Artinya, ya ini tidak mungkin dipilih oleh konsumen mengingat dananya kurang. Ya sudah kalau begitu, karena rasional, ya sudah memilih pilihan yang terbaik berikutnya, 108 kepuasan. Ini pun ternyata dananya tidak mencukupi. Ya karena untuk pilihan yang ini, ya mengkonsumsi X-nya 4 dan Y-nya 7 itu butuh dana 15, sementara dana yang dimiliki oleh konsumen adalah sebesar 12 saja, sehingga ini pun tidak cukup ya. Kepuasannya memang ini besar, ini lebih besar, tapi mohon maaf dananya tidak mencukupi ya. Oleh karenanya ya sudah kalau begitu yang dananya cukup saja. Ya, pilihan pertama X-nya 1, Y-nya 4.
ya, tapi cuma dapat 54 kepuasan, tetapi dia hanya butuh dana sebanyak 6. Artinya sisa, artinya pilihan ini bisa terjangkau, tetapi memang belum maksimal kepuasannya. Ya kalau belum maksimal tentunya kita akan mencari yang pilihan yang berikutnya. Nih, ya kepuasannya lebih besar, 75 kepuasan. Dan ternyata membutuhkan dana juga cuma 9 saja. Ya, karena ini pilihan X-nya 2, Y-nya 5. Ya, maka kita hanya butuh dana 9, sementara dana yang dimiliki konsumen adalah sebesar 12. Ya. Nah, tapi ini belum maksimal juga. Masih ada satu pilihan lagi. Pilihan yang ketiga, kita bisa melihat kepuasannya lebih besar lagi. Ya, 93 kepuasan. Dan ternyata setelah kita selidiki, ya, pilihan ini mengkonsumsi 3X dan 6Y ini membutuhkan dana sebanyak 12, persis sama dengan pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Nah, dengan demikian setelah melihat kemungkinan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini, maka kita akan bisa menentukan pilihan yang terbaik, yaitu apa? Masalahnya konsumen mendapatkan kepuasan yang terbesar dengan keterbatasan dana, atau bagaimana menggunakan dana yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dengan sebaik-baiknya mendapatkan kepuasan yang sebesar-besarnya. Itu terjadi ketika konsumen memilih kemungkinan yang ketiga. Kenapa demikian? Ya, karena ya, kemungkinan yang kelima memang kepuasannya paling besar, tetapi sayangnya uangnya tidak cukup. Jadi itu bukan pilihan. Pilihan yang keempat, kepuasannya relatif besar, tetapi dananya juga tidak mencukupi. Ya. Sementara pilihan pertama tadi, dananya cukup, ya, dananya cukup. Tapi ternyata kepuasannya belum maksimum. Pilihan yang kedua, kepuasannya lebih besar dan dananya cukup. Ya, tetapi sekali lagi, kepuasannya juga belum maksimum. Maka yang terbaik adalah pilihan yang ketiga ini, ya, di mana ya di satu sisi ya, konsumen uangnya mencukupi dan sudah mendapatkan kepuasan yang paling besar yang mungkin. Ulangi sekali lagi, kalau kepuasannya paling besar, ini lebih besar, ini lebih besar, tapi sayangnya uangnya tidak cukup, uangnya tidak cukup. Kalau uangnya cukup, ini cukup, sisa, ini cukup, sisa, tapi mohon maaf, kepuasannya belum maksimum. Nah, pilihan terbaiknya adalah ketika konsumen dengan uangnya yang terbatas 12 tadi berkonsumsi X-nya banyak 3 dan Y-nya sebanyak 6. Kenapa? Karena ya, karena sekali lagi di satu sisi duitnya sudah mencukupi, tapi di sisi lain dia mendapatkan kepuasan yang terbesar yang dimungkinkan. Dengan demikian sekali lagi saudara sekalian, kesimpulan akhirnya konsumen kita ini akan memecahkan masalahnya menggunakan marginal utility approach, ya, ini ya. Itu ya dengan jalan gimana? Dengan uangnya yang terbatas tadi, dia akan mengkonsumsi X-nya sebanyak 3 unit dan Y-nya sebanyak 6 unit. Dan dia nanti akan mendapatkan kepuasan yang paling besar, paling maksimal sebesar 93 satuan kepuasan. Pilihan yang lain ya, kalau tidak, dananya tidak cukup meskipun kepuasannya lebih besar tapi dananya tidak cukup, atau dananya cukup tetapi kepuasannya belum maksimum. Ya, ulangi ya, ini puasanya besar tapi nggak cukup dananya, ini kepuasannya lumayan besar tetapi dana juga tidak cukup, sementara yang ini dananya cukup sisa tetapi kepuasan belum maksimum. Ini pun sama, kepuasannya juga belum maksimum meskipun dananya juga cukup sisa. Nah, inilah pilihan terbaik di mana dananya mencukupi dan kepuasannya sudah paling besar yang dimungkinkan. Beginilah bagaimana kita memecahkan masalah konsumen menggunakan pendekatan marginal utility, menggunakan pendekatan kardinal. Sayangnya pendekatan ini ya
membutuhkan atau mensyaratkan beberapa asumsi yang beberapa diantaranya susah dipenuhi. Terutama adalah bagaimana kita bisa menyatakan kepuasan kita dari mengkonsumsi barang, ya, itu secara mutlak dalam satuan util seperti yang ditampilkan oleh tabel ini. Itulah video tutorial kita kali ini, ya. Semoga kita bisa menikmatinya, mempelajarinya dengan baik. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Kemudian berikan like, ya, supaya saya semangat, dan jangan lupa juga komentar supaya kita bisa memperbaiki kontennya dari waktu ke waktu. Terima kasih, sampai ketemu lagi.